Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Farizal Adiandoya, kemudian di sebelah kiri saya ada Arif Antiani, kemudian di sebelah kanan saya ada Doni Aprianto, dan yang terakhir ada. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang analisis semantik kode antara dan pembangkitan kode. Nah, di sini pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Nanang. Silakan. Baik. Untuk materi kita yang pertama yaitu ada model kompilator. Untuk model kompilator ini terdapat sebuah bagian yang sebenarnya sudah dijelaskan di bab kemarin. Untuk penjelasan dari bagiannya yaitu model kompilator sendiri berawal dari source code. Untuk source code itu sendiri yang nantinya akan mengarah ke proses yang selanjutnya yaitu proses analisis, di mana proses analisis ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama analisa leksikal. Di analisa leksikal ini sendiri dia terjadi proses yaitu sebuah scanning. Jadi di sini analisa leksikal itu menjadi sebuah scanner yang dimasuki oleh source code pertama kali. Selanjutnya setelah analisa leksikal dia masuk ke analisa sintaks atau parser. Setelah dari source code analisa leksikal, kemudian dia masuk ke analisis sintaks, dia juga masuk ke analisa semantik. Nah, 3 tahapan tersebut adalah 3 proses yang terdapat dalam tahap analisis. Nah, di mana tahap analisis itu sendiri yaitu saling berkaitan dengan tabel simbol. Kemudian source code tadi akan next step ke intermediate code. Jadi intermediate code ini dia yang mengintermediasi dari proses analisis menuju proses sintesis dan juga yang saling berkaitan dengan tabel simbol. Setelah tadi source code masuk ke proses analisis, kemudian dia ke intermediate code, baru kemudian mereka terproses ke tahap sintesis, di mana tahap sintesis pertama yaitu ada kode generator. Setelah melalui kode generator, melalui kode estimasi, tak lain juga kode tahap sintesis ini dia saling berkaitan dengan tahap simbol. Lalu kemudian yang berawal dari source code tadi melewati proses analisis, intermediate code, sintesis hingga dia menghasilkan proses object code. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisis semantik. Jadi analisis semantik masih termasuk dalam bagian front end atau bagian yang menangani analisis source program. Proses ini merupakan lanjutan dari proses kompilasi sebelumnya yaitu proses scanning atau yang disebut analisis leksikal dan proses parsing atau analisis sintaksis. Kemudian bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik, memanfaatkan poin sintaks yang dihasilkan dari parsing. Proses analisa sintaks dan analisa semantik merupakan 2 proses yang sangat erat kaitannya dan sulit dipisahkan. Selanjutnya merupakan contohnya. Di sini terdapat contoh A.2 sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D. Nah, parser hanya akan mengenali simbol-simbol titik 2 sama dengan plus dan juga bintang. Karena parser tidak mengetahui makna simbol dari tersebut, oleh karena itu untuk mengenali simbol tersebut untuk mengenali simbol tersebut maka menggunakan analisis semantik. Nah, ini analisa semantik. Untuk mengetahui maknanya, maka analisa semantik tadi akan memeriksa pemeriksaan yang pertama yaitu apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, kemudian apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, kemudian apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Nah, pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik untuk yang pertama itu mereka memeriksa keberlakuan nama-nama, meliputi pemeriksaan duplikasi. Dalam duplikasi ini apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Kemudian pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Terus yaitu ada terdefinisi
terdefinisi sendiri, apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Kemudian pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan tipe. Di sini melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement yang ada. Misalnya bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Contohnya bila ekspresi yang mengikut if berarti tipenya boolean, akan diperiksa oleh identifier dan tipe ekspresinya. Kemudian bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan kedua. Nah, berikut adalah analisa semantik dan pemaparan dari saya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farizal Adi Andoyo. Kepada saudara Farizal, dapat silakan. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kode antara. Nah, di sini kode antara atau biasa disebut intermediate code itu merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator. Nah, di sini saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Nah, di sini ada fungsinya yaitu untuk memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Nah, dengan adanya kode antara yang lebih mesin independen, maka kode antara yang dihasilkan dapat berguna lagi pada mesin lainnya. Nah, untuk fungsi lainnya yaitu ada proses optimasi lebih mudah. Nah, jadi beberapa strategi optimasi lebih mudah dilakukan pada kode antara dari program sumber atau source code dan kode mesin. Nah, yang kemudian ada dapat melihat program internal yang mudah dimengerti. Nah, di sini kode antara ini akan lebih mudah dimengerti daripada kode assembly atau kode mesin. Nah, fungsi yang lainnya ada kerugian dari kode antara adalah melakukan 2 kali transisi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, kemudian jenis-jenis kode antara itu ada 2, yaitu ada notasi postfix dan end tuple. Nah, yang pertama notasi postfix. Nah, notasi postfix di sini kita analogikan seperti operan, dan operan. Nah, misalnya ada operasi A plus B kali C plus D. Nah, maka notasi postfixnya yaitu AB plus CD plus bintang. Nah, kemudian semua instruksi kontrol program yang diubah menjadi notasi postfix itu misalnya kita menggunakan fungsi if exp kemudian then statement 1 kemudian else statement 2. Nah, maka kita bisa mengubah ke dalam postfix menjadi example atau exp kita singkat menjadi, kemudian label 1 kita analogikan bz statement 1 kemudian label 2 br kemudian statement 2. Nah, untuk contoh lebih detailnya kita ada if A lebih dari B dan C sama dengan D, else C sama dengan E. Nah, dalam bentuk postfixnya itu kita mulai dari urutan 11 sampai urutan 25, di mana urutan 11 ada A, B, kemudian urutan 13 ada lebih dari dan seterusnya. Nah, di sini bila ekspresi A lebih besar dari B salah, maka instruksi loncat ke nomor 22 bila ekspresi A lebih dari B itu salah. Nah, kemudian benar tidak ada loncatan. Kalau misalkan ekspresi A lebih dari B itu benar, maka tidak ada loncatan. Instruksi berlanjut ke 16 sampai 18, kemudian loncat ke 25 seperti itu. Kemudian kode antara yang kedua adalah notasi end tuple. Nah, format umumnya itu ada operator bla 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 kemudian n-1 operan. Nah, notasi end tuple terdiri dari triple notasi dan quadruple notasi. Nah, yang pertama ada triple notasi. Di sini format triple notasi ada operan, dan operan. Nah, contohnya itu ada A sama dengan D kali C plus B per E. Nah, bila dibuat kode antara triple, yang pertama kita bisa misalkan
bintang, kemudian D, kemudian C, kemudian yang kedua ada operator bagi, kemudian B, kemudian E. Yang ketiga ada kemungkinan operator plus, kemudian 1, kemudian dan 2. Yang keempat ada tanda titik 2 sama dengan, kemudian A, kemudian ada 3. Kemudian contoh lainnya yaitu if X lebih besar dari Y, dan X sama dengan A min B, else X sama dengan A plus B. Nah, di sini bila contoh tadi dibuat kode antara triple, kita bisa memungkinkan menjadi yang pertama ada notasi lebih dari, kemudian X plus X, Y, kemudian BZ ada 1 dan 6, kemudian operator minus A dan B. Yang keempat ada titik 2 sama dengan, kemudian X dan statement 3. Yang kelima ada BR, kemudian notasi kosong, terus statement 8. Yang keenam ada operator plus A, kemudian B. Yang ketujuh ada notasi titik 2 sama dengan, kemudian X dan statement ke-6. Nah, pemaparan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Doni Aprilianto. Kepada Saudara Doni Aprilianto dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang lanjutan dari tadi materi yang sebelumnya, yaitu triple notation. Nah, kelemahan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan estimasi. Nah, maka dikembangkan indirect triples yang memiliki 2 list atau senarai. Nah, list instruksi dan list eksekusi, yaitu list yang 2 list tadi, yaitu list instruksi dan list eksekusi. Nah, list instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan A itu B plus C kali D bagi E, sedangkan F itu C kali D. Nah, yang merupakan list instruksi adalah kali C dan D. Kemudian pada bagi itu ada I dan E, plus itu ada B dan 2. Kemudian yang tidak sama dengan itu A, dan yang nomor 5 itu F. Nah, yang merupakan list eksekusi yaitu ada 1, 2, 3, 4, I, dan 5. Nah, selanjutnya yaitu quadruple notation. Nah, format dari quadruple notation yaitu ada operator, kemudian berisi operan-operan, dan kemudian menghasilkan hasil. Nah, contohnya yaitu A, yaitu berisi D kali C plus B bagi E. Dan bila dibuat dalam kode antara, maka menghasilkan 1, yaitu yang kali itu ada D, C, T. Yang bagi itu, yang kedua itu bagi B, E, dan T2. Yang nomor 3 plus T1, T2, dan A. Nah, selanjutnya itu pembangkitan kode. Hasil dari tahap analisis akan diterima oleh bagian pembangkit kode atau code generator. Nah, di sini kode antara dari program biasanya akan ditranslasikan ke dalam bahasa assembly atau bahasa mesin. Nah, misalnya A plus B kali C plus D akan diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple, yang bentuknya sebagai yang di bawah itu, yaitu yang satu itu berisi plus A, B, dan T1. Yang nomor 2 itu plus C, D, dan T2. Nah, yang nomor 3 itu ada kali T1, T2, dan T3. Nah, dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal, yaitu LD AA muat isi A ke akumulator, kemudian menjadi ADD B tambahkan isi ke akumulator dengan B. STO T1 simpan isi ke dalam akumulator T1. Nah, kemudian berlanjut sampai STO T3. Nah, itu angkanya dari LDA C kemudian menjadi ADD D, STO T2,
kemudian yang LDAT1, kemudian MUL T2 dan STO T3. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Audia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian kode lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, mengenai output dari kode generator akan diterima oleh kode optimizer. Misalnya untuk kode assembly di atas dapat dioptimasi menjadi LDAA, ADDB, STOT1, LDAC, ADDD, MULT1, STOT2. Nah, mengenai proses perjalanan sebuah instruksi, awalnya dimulai dari source program, di mana dimulai inputan X sama dengan Y plus X, kemudian diprogres lagi ke dalam analisis leksikal, di mana token-token yaitu ID1 sama dengan ID2 di plus ID1. Kemudian diprogres lagi pada analisis sintaksis, di mana assign diturunkan menjadi ID1 dan ekspresi tersebut turunkan lagi menjadi ID2 plus ID1. Kemudian masuk pada kode generator dan analisis semantik, di mana menjadi LDAA, ADDY, STOX. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan pada moderator. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai bab ini. Apabila ada kurang kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.